Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih, di balik denyut nadi ekonomi kita yang super sibuk ini, ada satu fondasi yang diam-diam lagi dirombak besar-besaran oleh pemerintah? Ya, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar monumental, ketahanan energi nasional kita. Spesifiknya, kita mau bedah langkah raksasa, atau proyek hilirisasi fase 2 senilai 116 triliun rupiah. Angkanya fantastis banget kan? Tapi di balik triliunan itu, tersimpan sebuah master plan strategis yang bakal mengubah cara kita bertahan di tengah ketidakpastian dunia. Fokusnya simpel tapi krusial, kemandirian energi. Yuk kita mulai bahasannya. Tapi sebelum kita ngomongin solusi triliunan rupiah tadi, coba deh teman-teman bayangkan skenario ini. Gimana kalau besok pagi, tiba-tiba ada eskalasi geopolitik yang parah? Katakanlah perang di Timur Tengah makin memanas, terus jalur maritim utama terblokir, dan kapal-kapal tanker yang bawa minyak Indonesia nyangkut semua di sana. Kira-kira dampaknya buat aktivitas kita sehari-hari apa? Jawabannya lumayan bikin deg-degan. Faktanya, Indonesia saat ini cuma punya kapasitas cadangan BBM maksimum untuk 25 hari aja. Serius, cuma 25 hari. Jadi, kalau kapal tanker tadi delay sampai sebulan penuh, negara kita secara harfiah bisa kehabisan bensin. Ini bukan fiksi, ini titik rentan di rantai pasok kita yang bikin posisi Indonesia lumayan rawan kalau ada disrupsi global. Nah, buat keluar dari zona bahaya ini, pemerintah udah siapin peta jalannya. Di paparan kali ini, kita bakal lewatin 5 poin utama. Mulai dari ancaman krisis 25 hari, solusi kilang Dumai dan Cilacap, tangki baru di timur Indonesia, debat panas soal DME batubara, sampai akhirnya kita bahas visi besar 90 harinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman krisis 25 hari. Kenapa negara sebesar Indonesia ini penyangga energinya bisa dibilang tipis banget? Penjelasan paling gampang sebenarnya udah disampaikan langsung sama Menteri SDM kita Pak Bahlil Lahadalia. Beliau bilang bukan kita tidak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Storage kita belum memadai. Jadi jelas ya, masalah utamanya bukan karena kita nggak punya duit buat beli minyaknya, tapi murni karena kita kekurangan tempat penyimpanannya. Ibaratnya kita punya air banyak, tapi botolnya kekecilan. Biar lebih kebayang, kita lihat angkanya. Standar minimum cadangan BBM nasional kita itu ada di 20-23 hari. Saat ini, posisi kita ada di 23 hari. Jadi secara teknis kita masih aman dan sesuai standar. Tapi masalahnya kapasitas maksimum absolut tangki-tangki kita ini mentok di 25-26 hari. Artinya apa? Kalau ada kondisi darurat global, ruang gerak kita itu benar-benar nol. Kita nggak bisa nimbun minyak lebih banyak buat jaga-jaga, sesederhana karena emang nggak ada lagi tempat buat naruhnya. Terus solusinya apa? Nah, ini masuk ke bagian kedua, solusi kilang Dumai dan Cilacap. Pilar pertama dari solusi pemerintah adalah nekan impor benzin gila-gilaan. Lewat Pertamina, kita lagi ngelakuin upgrade super besar di fasilitas kilang yang udah ada. Tujuannya buat ngamanin kedaulatan energi domestik dan pastinya motong rantai pasok dari luar negeri yang nggak cuma mahal, tapi juga berisiko tinggi. Skala proyeknya nggak main-main. Upgrade di kilang RU2 Dumai dan RU4 Cilacap ini bakal ngasih tambahan kapasitas produksi sampai 62.000 barrel per hari. Targetnya, kuartal 4 tahun 2030 udah bisa operasi penuh. Dampaknya apa sih buat kita? Dengan tambahan ini, kita bisa mensubstitusi atau menggantikan impor bensin sampai 2 juta kiloliter per tahun. Itu setara dengan hampir 9,5% dari total kebutuhan nasional kita, cuma dari tambahan kilang ini aja. Keren kan? Dan ngomongin soal substitusi impor, ujung-ujungnya pasti ngomongin penghematan duit negara. Dengan berkurangnya impor 2 juta kiloliter tadi, devisa yang bisa kita hemat itu diproyeksikan tembus 1,25 miliar dolar AS, atau kalau dirupiahkan, sekitar 20 triliun rupiah setiap tahunnya. Duit segitu mendingan muter di dalam negeri kan buat bangun yang lain daripada lari ke luar negeri. Lanjut ke bagian ketiga. Kalau di barat kita fokus genjot produksi, di wilayah timur, tantangannya beda lagi, pemerataan. Buat ngatasin masalah storage, Pertamina Patraniaga resmi bangun 3 terminal BBM baru. Ada di Palaran dengan kapasitas 37.000 kiloliter, lalu di Biak 46.000 kiloliter, dan yang paling gede di Maumere dengan 70.000 kiloliter. Kalau di total, tambahan kapasitasnya ada di 153.000 kiloliter. Secara nasional, persentasenya mungkin cuma naik sekitar 3,1%. Kelihatannya kecil ya? Tunggu dulu. Buat wilayah timur Indonesia, ini adalah sebuah game changer. Kenapa ini sepenting itu? Karena ini adalah soal menjembatani kesenjangan. Buat teman-teman di Papua atau NTT, rantai distribusi itu panjang banget dan sering keganggu cuaca buruk. Kalau pasokan tersendat, harga BBM eceran di sana bisa meroket sampai 3 kali lipat dibanding harga di Pulau Jawa. Makanya, tangki-tangki raksasa ini dibangun langsung di titik-titik konsumsi, biar harganya lebih stabil dan pasokannya aman.
lokasinya juga dipilih dengan sangat strategis. Tangki di Palaran itu disiapkan buat dukung energi di IKN, sekaligus mindahin terminal lama Samarinda yang posisinya udah sumpek di tengah kota. Sementara buat Biak dan Maumere, ini bakal mutus ketergantungan mereka sama kapal tanker kecil yang gampang terhambat ombak atau cuaca buruk. Ini semua sejalan banget sama visi pemerintah buat menguatkan ketahanan di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, kita masuk ke bagian keempat nih. Dari total 116 triliun tadi, ada satu bagian yang lumayan sering jadi perdebatan hangat. Yap, kita ngomongin proyek dimethyl ether atau DME. Secara sederhana, DME ini adalah bahan bakar turunan dari proses gasifikasi batu bara. Proyek raksasanya lagi dibangun sama konsorsium BUMN di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dengan kapasitas 1,4 juta ton per tahun. Tujuannya buat apa? Buat menggantikan peran LPG impor yang selama ini kita pakai buat masak. Tapi kenapa didebatin? Kita lihat dari dua sisi ya. Di satu sisi, visi pemerintah jelas. Ngurangin 80% impor LPG, kita pakai DME buatan lokal. Ini pastinya ngirit devisa dan buka banyak lapangan kerja. Tapi di sisi lain, lembaga riset kayak IIFE dan Cerah ngasih peringatan keras. Menurut mereka, DME ini kurang kompetitif secara ekonomi dan berisiko jadi aset mangkrak. Bahkan, mereka memproyeksikan potensi kerugian negara bisa nyentuh 377 juta dolar AS per tahun. Jadi ini benar-benar debat klasik antara prioritas ngamanin pasokan domestik versus efisiensi hitung-hitungan pasar global. Anda sendiri lebih condong kemana nih? Oke, kita sampai di bagian kelima, sekaligus kesimpulan dari master plan ini, visi 90 hari ketahanan energi. Visi utamanya itu mengubah kerentanan kita jadi kedaulatan mutlak. Langkahnya udah jelas. Pertama, kita harus jebol dulu bottleneck tangki 25 hari tadi. Kedua, eksekusi 13 proyek hilirisasi fase 2 senilai 116 triliun rupiah yang bakal dikawal lewat badan investasi baru kita, Dananda. Dan ketiga, goal akhirnya adalah kita punya penyanggah ketahanan BBM sampai 90 hari alias 3 bulan penuh. Kalau ini kejadian, kita benar-benar bisa tidur nyenyak biarpun di luar sana lagi ada krisis pasokan global. Buat teman-teman yang suka ngematin market atau investasi, proyek sebesar ini bukan cuma sekedar berita infrastruktur biasa. Ini adalah peluang masif. Target 90 hari ini bakal jadi katalis luar biasa buat sektor konstruksi. Kebayang dong, kontraktor EPC, produsen pipa, baja, semuanya pasti bakal kebanjiran proyek. Di luar itu, langkah ini juga makin memperkuat posisi Pertamina Patraniaga sebagai pemain dominan di sektor hilir yang nguasain distribusi di lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan. Perjalanan dari cadangan energi 25 hari menuju kemandirian penuh selama 90 hari. Ini adalah revolusi infrastruktur raksasa yang digerakkan sama dana 116 triliun rupiah. Pertanyaannya sekarang, dengan suntikan dana sebesar itu, emiten atau raksasa infrastruktur mana nih yang bakal paling diuntungkan dan memimpin proyek ini? Pasti menarik banget buat kita pantau terus. Terima kasih banyak udah nyimak paparan kali ini. Semoga insight-nya bermanfaat dan nambah perspektif baru buat teman-teman. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.